Jangan masuk Pak. Ya, ada spanduknya nih. Ada Pak. Ini kegiatan yang kami belajar. Kegiatan yang kami belajar. Tes. Tes. Nanti juga tolong foto ya Bapak Ibu pakai timestamp itu ya. Saya punya aplikasinya. Ya Google Maps itu. Fotonya maksudnya enggak sih semuanya untuk kegiatan kita. Pak ini punya Google Map itu foto Google Map itu. Kita tolong nanti ini foto bagian itu ya Pak. Bagian kita kami kamar ada, tapi yang di bagian tas harus foto kan. Tolong fotonya nanti pakai itu ya Pak. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Cerdas Indonesia, yang saya hormati seluruh ketua program harian SMA Cerdas Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu GPK SMK Kesehatan Pos Indonesia. Tentunya pertama sekali kita tidak bosan-bosan untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat Allah SWT kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mengadakan rapat terkait untuk penentuan RKT ataupun perubahan RKT ataupun perbaikan rencana pada tahunan yang akan kita sesuaikan dengan lapor pendidikan dan juga nanti untuk usulan pos ya tahun 2025. Kemudian selanjutnya yang kedua tentunya kita juga tidak bosan-bosan untuk senantiasa untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya itu berselawat kepada beliau kita akan menjadi umat beliau yang akan ditentukan oleh Allah SWT
nanti bersama beliau di Yaumul Mahsyar dan masukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sesuai yang diundangkan Bapak Ibu di di grup Guru Sehat, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan rapat juga rapat dan juga sebagai pengingat kembali kepada Bapak Ibu kita untuk mengeksplorasi raport pendidikan kita Bapak Ibu. Jadi raport pendidikan bukan hanya kita masuk hanya satu kali saja di awal, tetapi harus sering-sering kita eksplor, karena ini terdeteksi berapa kali kita mengeksplorasi rapor kita. Oleh karena itu makanya kita mohonkan dari Bapak Ibu untuk membawa handphone ataupun membawa laptop untuk login ya, menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, kemudian tentunya yang sudah sertifikasi ya, itu pasti sudah mengetahui manfaatnya bahwa harus disinkronkan akun belajar ID kita. Jadi Bapak Ibu yang belum itu harus sudah mengingat ya, akun belajar Bapak Ibu, karena itu terdeteksi berapa kali Bapak Ibu menggunakan. Walaupun sampai sekarang di info TKD seharusnya disuruh ditopkan Bu ya, padahal sudah kita topkan. Nah itu kita selalu juga diingatkan agar Bapak Ibu itu harus mendaftarkan akun belajar ID-nya. Demikian juga yang peserta didik ya Pak Ridho ya, sudah ya, daftarkan semua yang untuk belajar ID-nya. Nah, segera ya Pak ya, karena itu ada himbauan dari Dinas Pendidikan. Oke Bapak Ibu, sama-sama kita untuk mengingatkan kembali ini dari sini saya akan Ibu yang ini ya masuk, coba silakan mendemokan Bu apa namanya, Bu Ida akan mendemokan. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke atau search di web browser Bapak Ibu untuk rapor pendidikan. Nah, aku langsung masuk ini, log out dulu. Oke ya. Log out, bisa log out. Oke, yang ini ya, masuk sebagai satuan pendidikan pemerintah daerah. Bapak Ibu sudah berada di sini sekarang. Oke, nah di sana ada pilihan akun. Kalau di sini Bu Midar ini kan banyak akunnya, bahkan akunnya Bu Nila pun ada di sana. Jadi yang kita pilih adalah yang belajar ID. Nah, kalau di sini passwordnya Bu Midar itu udah diubah ya. Kalau saya masih bawa password yang bawaan dari operator @jerry123. Karena nggak ada, menurut saya nggak ada yang mau disulit di situ. Nanti nggak tahu lupa ya kan. Jadi saya masih bawaan. Oke Bapak Ibu, jadi kita tadi masuk di satuan pendidikan. Nah ini tampilannya. Nah, silakan Bu ke bawah, ada ringkasan untuk glosarium kemudian pusat pendidikan. Tampilan dashboard dari rapor pendidikan SMP Indonesia. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat status akreditasi kita berlaku sampai dengan 12 bulan 12 tahun 2028. Sudah Bapak Ibu? Oke, selanjutnya.
Oke ya, sambil ini lanjut Bapak Ibu. Bu, silakan. Bu Joy kayaknya belum punya ya. Oke, Bu Joy, Bu Indah belum, karena memang baru ya. Tapi diingatkan lagi, nanti minta tolong sama Pak Ridho untuk diurus. Ibu-ibu yang harus mengingatkan Pak Ridhonya, tolong uruskan akun belajar ID saya, ya. Oke. Untuk pakai jualan akun boleh Boleh sih. Boleh. Minta tolong Putin. Putin, minta tolong akunnya Bu Dewi atau Bu Siska ya Bu. Minta tolong untuk Bu Dewi mungkin ke Bu Joy, Bu Siska ke Bu Indah. tolong Ben tolong saya Kita tunggu ya, harus masuk dulu ya biar kita 100%. Oke. Pak Irham dulu ya Pak Irham di Pak Irham Kayaknya Pak Irham add Berarti Pak Ridho pakai akunnya Pak Yudi ya? pakai akun sayanya Bu. Terus Bu Tini siapa yang pakai akunnya? Saya juga. Kita biar itu terdata, terbuka, yang tidak unik semuanya buka gitu. Ya Bu, saya coba. Repot nih masalahnya. Jadi handphone juga bisa ya? Buka ya Bapak Ibu ya. Dewi buat Dewi ke Joy, Sisi Sky ke Indah. Kamu bisa tolong banget sama nggak mau Dewi untuk Joy. Udah ya Bu Joy. Bentar Bu, ada di grup sehat. Grup sehat ada. Grup sehat. Oh ini. Astagfirullahnya Iwan diam Iwan. Iwan dulu. Iwan dulu.
Gak usah Iwan lah, bawang. Udah Bu Indah? Sudah Bapak Ibu? Tumben, Nela. Mik, isuk kita mana jadi? Oke, Mik. Jadi bisa kalau ini. Aduh, Nela. Sorry. Udah kan? Ini minta reset. Lah. Iya. Bisa dok. Udah Yudi. Sudah Bapak Ibu? Tes. Nah, gila kita tes. Oh itu ya? Iya Pak. Pak, sudah lagi diduga apa itu? Tes. Sabar. Turunkan dikit. Baik Bapak Ibu sudah? Tes. Oke. Baik Bapak Ibu sudah? Iya. Terus yang di atas itu, terus yang kuning itu. Kemudian tekan kontrol minus. Oke Bapak Ibu, ini dashboardnya ya, semuanya sudah di sini kan? Iya. Nah, jadi oke, jadi di sana di dashboard kita ada informasi ya tentang ringkasan kondisi satuan pendidikan SMK Prosedur tahun 2024. Itu diambil sumbernya dari pelaksanaan MDK tahun 2023. Nah, dibandingkan tahun 2023, kemampuan literasi SMK Kesehatan Pos Indonesia mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dan seluruh capaian tahun ini, kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian rendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Nah, kemudian langsung bawah. Nah, di bawah ini bagaimana situasi yang dihadapi SMK kita pada saat ini? Ini tadi yang diinfokan yang paling tertinggi kita di kemampuan literasi, itu di dimensi A ya.
Kemudian yang sama dari tahun 2023 tidak berubah, yaitu kemampuan numerasi. Kemudian berikutnya di bagian karakter Bapak Ibu itu kita memang hijau. Jadi di sini ada 4 warna ya, warna hijau, kemudian kuning, oranye dan merah. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini secara umum coba ditarik itu kita memang hijau ya. Tapi secara umum hijau coba. Nah, ada satu yang kuning ya, ataupun oranye di sana. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan tahun 2023 kita itu semuanya hijau ya. Nah, kembali ke atas yang tadi. Oke, yang di sini karakter kita memang hijau, tapi ada penurunan dari tahun 2022. Capaian turunnya itu tahun 2020, ambil asesmennya di 2022. Untuk di 2023, maksudnya dibandingkan dengan tahun 2022 kita turun dari 2022. Nah, di sana capaian turunnya itu 5,46. Jadi saya terangkan di situ kan biar sama perspektifnya. Tahun 2024 yang kita sekarang ini kan tahun 2024 rapor kita ini diambil dari asesmen 2023. Yang itu tahun 2023, rapornya tahun 2023, hasil asesmennya tahun di 2022. Jadi jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan dari tahun 2023 itu kita menurun 5,46%. Poin ya. Oke, berikutnya yang mana lagi? Nah, yang ini Bapak Ibu. Iklim keamanan satuan pendidikan kita juga memang hijau, tidak ada masalah, baik ya. Tapi itu ada penurunannya. Oke, kemudian iklim kebinekaan tidak masalah. Yang menjadi permasalahan adalah kualitas pembelajaran. Di kualitas pembelajaran itu capaian turun 6,31 dari tahun 2023. Nanti kita lihat apa arti capaiannya. Oke, ke bawah. Nah, berikutnya untuk penyerapan lulusan SMK itu capaian tidak berubah dari tahun 2023. Baik. Kemudian link and match dengan dunia kerja itu juga baik. Perbandingan capaian tahun lalu tidak tersedia. Ini Bapak Ibu survei diambil surveinya dari Tracer vokasi ataupun Tracer study. Hanya saja tahun sebelumnya itu input manual, sehingga tidak ada data pembanding. Bukan kalau untuk tahun 2025 nanti hasil dari 2024 itu berdasarkan hasil dari input yang sudah dilakukan oleh BKK kemarin ya, yang bersama dengan alumni 2 tahun terakhir ya. Jadi yang ini info yang disampaikan saya perbandingan capaian tanggal tidak tersedia karena sebelumnya kita itu inputnya adalah secara manual, jadi kirim Excel. Oke Bapak Ibu, kita kembali naik ke atas Bapak Ibu. Nah tadi itu atas sekali Bu. Oke, yang bukan berarti kita yang hijau-hijau ini, yang hijau dengan naik itu tidak menjadi prioritas kita. Tentunya yang mana yang warna kuning kemudian warna hijau dengan tanda merah itu akan menjadi perhatian kita bersama-sama. Kemudian apa arti capaian saya di bagian karakter? Silakan Bu, diklik di sana. Ataupun Bapak Ibu sambil diklik ya. Sama-sama kita harus diklik juga karena itu terdeteksi Bapak Ibu mengeksplorasi, hanya buka saja atau mengeksplorasi. Harus diklik Bapak Ibu, lupa tadi. Oke, di sana karakter ada tingkat karakter dan seterusnya, belajar yang menulis, mencabut, membangun dan seterusnya. Bisa Bapak baca dulu. Bapak Ibu baca. Nah, sumbernya itu dari mana sumber datanya? Itu adalah data dari Asesmen Nasional ANBK tahun 2023. Oke ya. Sudah? Kemudian
masuk ke iklim keamanan satuan pendidikan ya. Oke, di sana ada apa arti capaian saya? Silakan Bu. Silakan Bapak lihat apa Bapak Ibu lihat yang dimaksud dengan iklim keamanan satuan pendidikan kita itu tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik. Dari hal rasa aman, satuan pendidikan, perlindungan, hukuman fisik ya, hukuman fisik. Nah ini penting ya bagi Bapak Ibu yang guru yang langsung menjadi anak-anak, apakah Bapak Ibu melaksanakan hukuman fisik atau tidak, termasuk dalamnya hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Oke. Oke, nah kemudian masuk ke sedang proses pembelajaran. Tugasnya nanti membenahinya itu. Oke. Kemudian yang untuk capaian proses pembelajaran, apa saja di sana? Oke ya, sudah diklik Bapak Ibu? Ada keterangannya ya? Jadi sebelumnya kita itu di angka 70 berapa? Di angka 69 ya, 69,77 kurang 6,31 poin. Oke, next book. Berikutnya oke, tidak masalah. Kembali ke yang prioritas kita yang di bagian yang kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Tadi sudah kita lihat apa arti capaiannya, kemudian kita pelajari ya. Pelajari akar masalahnya. Silakan Bapak Ibu untuk klik apa yang menjadi akar masalahnya. Jadi ada di sana apa saja faktor-faktornya ya. Beberapa yang subindikator yang perlu ditingkatkan adalah yaitu metode pembelajaran, kemudian dukungan psikologis, kemudian masalah manajemen kelas. Nah, Bapak Ibu lihat itu di detail metode pembelajarannya apa? Oke ya, silakan di close Bu. Nah, Bapak Ibu lihat itu ini yang menjadi pertanyaan yaitu 5,9,02 dari 100. Berarti inilah nilai yang diinput oleh anak kita waktu mengisi sulingjal survei lingkungan belajar. Kemudian yang di bagian dukungan psikologis juga Ibu cek, karena kalau kita klik itu ketahuan di sana. Ibu hanya melihat rapornya saja, sudah mengunduh posternya. Nanti kita mengunduh ya Bapak Ibu, mengunduh posternya, sudah mengunduh Excelnya apa belum? Atau sudah mengklik yang ini tadi akar masalah dan inspirasi benahi, itu kelihatan di apa namanya, di PMM, di Kemendikbudnya. Oke Bapak Ibu, yang manajemen kelas sudah dibaca ya? Oke. Nah kemudian bagaimana solusinya? Solusinya itu ada di inspirasi benahi. Nanti itu bagian yang saya di inspirasi benahi. Nah untuk kualitas pembelajaran di sana ada beberapa inspirasinya. Coba Ibu, ini sepertinya cuma 3 ya. Coba klik panah yang ini ada berapa? 1, 2, ada 3 inspirasi. Next, yang pertama inspirasi 1 untuk metode pembelajarannya. Oke. Itu yang kita eksternal disalin. Kepala Staf Pendidikan belajar metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu merasa kualitas metode pembelajaran Bapak Ibu kurang ya, kurang interaktif, termasuk salah satunya di sana ya, itu Bapak Ibu bisa langsung lihat materi di Merdeka Mengajar. Silakan diklik di kanan, buka tab baru. Iya, oke ya. Bukan Bu, bukan. Klik kanan, klik tema tadi. Lihat materi di PMM. Ya. Oh ini.
kanan, buka daftar. Oke ya. Jadi di sana Bapak Ibu ada inspirasi ragam praktek pengembangan diri dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada video yang disiapkan untuk Bapak Ibu. Nah, ada videonya. Coba inspirasi satu. Nah, ada di sana yang untuk silakan dipilih yang mana yang untuk merancang pembelajaran SMK. Kemudian di bawahnya ada video. Back dulu. Oke, ke bawah. Nah itu ya. Jadi video inspirasinya ada di sana. Bagaimana sih ide praktik pembelajarannya? Jadi kalau Bapak Ibu misalkan nggak ada inspirasi, nggak ada ide ya, selain daripada ChatGPT, nah, Bapak Ibu bisa masuk ke sini, lihat apa ide bagaimana untuk mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif, yang berpusat kepada peserta didik seperti apa. Dan terus di situ Bapak Ibu sudah diberikan sertifikat kalau sudah melaksanakan pretest dan post testnya dan juga aksi nyata seperti yang disampaikan oleh Bu Nia tadi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dari sana ada beberapa ide praktik pembelajaran, pertanyaan terbuka, membuka wawasan, kemudian murid dengan diferensiasi konten, kemudian kebutuhan murid dengan diferensiasi produk, kemudian kebutuhan murid dengan diferensiasi proses, terus lagi. Ini yang kita sekarang nih ya, yang lagi didorong kita untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian ada presentasi aktif dari walking gallery dan seterusnya. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bagaimana agar situasi kelas Bapak Ibu bisa menyenangkan, itu ada video inspiratifnya. Oke, jadi nanti jangan sampai kita hilang ide. Sebenarnya di PMM itu sudah ada idenya. Oke, coba back untuk jadi back ya. Oke. Kemudian back lagi. Back. Ya. Oke. Oh ini berarti udah tebal kayaknya sekarang. Kemudian selanjutnya di inspirasi 2 sama Bapak Ibu coba diklik itu nggak bisa diklik ya. Oke, itu yang untuk sudah tercantum semua di materi itu ya. Kemudian berikutnya bagian dukungan psikologis Bu, di bagian bawah. Nah untuk bagian dukungan psikologis, nah ada 3 juga inspirasinya. Apa sih yang masuknya di sana dukungan psikologis? Nah kita lihat kalau kurang jelas kita lihat di materi apa yang akan kita dapat. Oke, inspirasi 1 kita buka ya. Nah tentang bagaimana kita sebagai guru juga ikut terlibat dalam mencegah perundungan. Jadi bukan hanya tugas PPK saja, karena kita sebagai guru juga harus punya punya wawasan terkait dengan menciptakan iklim sekolah yang aman. Nah, bagaimana mencegah perundungan. Jadi itu kita langkah preventif ya. Jadi ini kita sama-sama ya. Itu pelatihannya kalau sudah dipelajari tetap nanti ada sertifikatnya. Nah, bisa Bapak Ibu unduh. Nah, mudah-mudahan dengan kita sudah mengimplementasikan ini tahun 2025 ataupun 2026 akan kembali menjadi hijau. Ya, Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi apalagi Bapak Ibu mohon maaf yang baru bergabung di SMK Indonesia, tentu perlu ide-ide bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Jadi ini bisa Bapak Ibu jadikan referensi utama Bapak Ibu ya dalam pengembangan diri dan juga untuk pengembangan layanan kualitas pendidikan di kelas Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah itu saya rasa Bapak Ibu sudah bisa nanti langsung mengimplementasikannya ya. Kemudian mungkin kita ke rapor lagi Bapak Ibu. Ke rapor tadi kita pasti ya, merefleksikan ya. Refleksi balik. Kita perhatikan ya
untuk karakter. Jadi Bapak Ibu refleksinya selama 1 tahun ini bagaimana tentang karakter siswa kita. Benar tidak ada terjadi penurunan? Benar tidak Bapak Ibu? Ya, coba terjawab. Kemudian berikutnya di bawah juga terkait dengan iklim. Iklim keamanan satuan pendidikan yang TPPK sudah tahu ini. Ya Bu ya, Bu Diana, memang ada terjadi penurunan kita kan, gitu ya, berdasarkan dari kejadian yang ada di sekolah. Baik wali kelas atau TPPK pasti setuju bahwa kita ada iklim keamanan satuan pendidikan kita terjadi penurunan. Oke, itu Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti hubungannya memang ya kita kalau mengikut dari tahun sebelumnya bahwa RKT itu disusun bulan Juli ya. Bulan Juli di tahun ajaran baru. Tapi sekarang ini RKT itu disesuaikan dengan pencairan dana BOS. Jadi RKT itu dimulai disusun dari bulan Januari, Desember lah ya. Direncanakan. Iya, direncanakan kan bisa Januari, Desember. Kalau dulu kan tahun ajaran baru bisa. Karena penyelesaian untuk penganggaran. Oke Bapak Ibu, jadi ini mau masuk ke bagian penganggaran ya? Belum? Apalagi yang tertinggal? Oh ya, silakan eksplor semuanya. Sudah Bapak Ibu? Sepertinya sudah. Oh ya. Jadi untuk setiap kita ini kemampuan literasi dan kemampuan literasi karakter semuanya kan ada pelajari akar masalahnya. Silakan Bapak Ibu eksplorasi. Klik dibuka aja. Kita tolong buka semuanya. Yang kemarin Pelajari akar masalah. kemarin Bu Mia itu piloting pakai LMS kan? Bu Diana pakai LMS kan? Kalau buka materinya pasti dari view jadi view ya? Nggak gitu? Kalau Ibu bukan persen ya Bu, kalau dibuka aja, dia awalnya masih view. Nanti dilihat. Nanti kalau udah kita klik aja dia jadi dilihat. Nah, jadi sama. Jadi yang ini kalau udah kita klik akar masalahnya itu akan kelihatan bahwa Bapak Ibu sudah mengklik. Itu contohnya ya. Kalau yang sudah ada pernah masuk di LMS pasti itu sudah paham ya. Jadi cukup walaupun nggak kita baca, kita masuk aja itu sudah terlihat kan. Jadi lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Meskipun itu hijau, silakan Bapak Ibu klik akar permasalahannya. Setelah itu nanti kalau sudah semuanya kita masuk untuk mendownload posternya dan juga mendownload Excelnya. Perlu sisi hijau juga. Boleh. Walaupun Bapak Ibu nggak baca ya Bapak Ibu ya, tolong diklik. Iya. Itu di kamera itu, Bu Bina, maksudnya nggak dibaca. Kalau bisa dibaca ya Bapak Ibu. Ya kan sekarang nanti Bapak Ibu baca lah, kan yang sekarang. Boleh kamera ya? Tapi tidak. Kami Ibu nggak ekspor. Explore semua ya Bapak Ibu. Nah, termasuk di sini paling penting Bapak Ibu di kita juga yang mengisi Sulinjar kemarin, alhamdulillah kemarin kita sudah 100%. Kalau iklim kebinekaan kita mengalami kenaikan itu, yaitu sumbernya juga dari Sulinjar yang dari Bapak Ibu isi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bagian kualitas pembelajaran itu, pelajari akar masalahnya, lihat pada bagian detail Bapak lihat itu 59 dari
100, berarti itu nilai rata. Yang disebutkan detailnya situ adalah rata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, skor iklim belajar terbuka di sebuah lingkungan belajar. Jadi sumbernya itu dari asesmen nasional, survei lingkungan belajar. Jadi anak itu walaupun sudah dibuat Bu Mia misalkan satu pekan ya Bu, kita mempelajari soal-soal AKM untuk ANBK, bagi yang anak-anak itu yang kemungkinan merasa dia tidak nyaman, tetap akan mengisi survei lingkungan belajarnya sesuai dengan kondisi hati. Misalkan kalau dia merasa dia dirundung, dia akan cenderung walaupun sudah kita arahkan misalkan baik-baik aja, ada kemungkinan siswa itu akan mengisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, mungkin dari 45 yang mengikuti arahan itu ada mungkin sekitar 20 lagi mungkin mengikuti kata hati. Nah, jadi artinya nggak bisa juga diarahkan ya Bapak Ibu. Itu memang pure kita harus layanannya harus kita perbaiki. Oke Bapak Ibu, sudah explore sampai yang paling terakhir Bapak Ibu, link and match dengan dunia kerja. Sudah ya? Kalau sudah berarti kita ya, itu maksudnya. Oke. Selanjutnya langsung kita nanti sekalian untuk tanya jawab. Selanjutnya kita masuk pemateri berikutnya dengan Bu Mira, silakan. Oke, terima kasih Pak Jerry atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kurang semangat ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Pokoknya kita ada slogan gitu ya. Selamat pagi gitu kan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Walaupun udah mau siang ya Bapak Ibu ya, tapi semangat tetap pagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, tidak ada pembukaan atau polimahnya ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Jerry tadi tentang rapor pendidikan kita semua diwajibkan untuk mengeksplor rapor pendidikan tersebut karena langsung terkoneksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi kita. Jadi laporan itu langsung dari Dinas Provinsi sebelum kita ditegur oleh Kementerian. Nah, kita ditegur dulu oleh Dinas Provinsi dan sebelum Dinas Provinsi sebenarnya yang negur kita adalah pengawas sekolah, kan gitu ya. Nah, jadi maka hari ini seperti yang udah kita pernah lakukan di setiap tahunnya, tahun lalu juga di bulan November kalau nggak salah, September atau November, maka hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk kita berkumpul bersama dalam membahas rapor pendidikan kita. Karena ini bukan tugas satu atau dua orang saja, tapi tugas kita bersama. Jadi mohon maaf jika Bapak Ibu mendadak diundang, terasa mendadak diundang, kemudian ada waktu kegiatan yang lain. Jadi gara-gara ini ngumpul dulu gitu ya, mohon maaf. Tapi karena ini demi sekolah kita. Nah, tadi dari halaman depan sudah disampaikan oleh Bapak mulai dari ringkasan kondisi satuan pendidikan kita dan beberapa capaian-capaian yang naik dan turun. Nah, diharapkan diekspor hingga sampai ke bagian inspirasi tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke menu unduhannya. Unduh. Klik unduh ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Ketemu? Oke. Bagian atas kanan, deretan ringkasan, unduh, glosarium, pusat bantuan. Tapi kalau di handphone mungkin lain ya penampilannya. Nah, tampilan. Oke. Nah, ini laporan rapor pendidikan, satu panduan pemanfaatan rapor, ada rekomendasi prioritas, ada laporan rapor pendidikan, ada lembar kerja RKT, ada rekomendasi keseluruhan, dan yang terakhir ada lembar kerja ARKAS. Nah, nanti bidarnya yang di sini, yang di poin nomor 4, lembar kerja ARKAS. Tapi menjelang sampai ke nomor 4,
maka kita butuh bersama-sama untuk membahas ini untuk kemajuan sekolah kita ke depannya, 1 tahun ke depan. Kalau di Arkas itu bukan pakai tahun ajaran, tapi tahun kalender. Berarti kan 2024, berarti 2025, seperti itu maksudnya ya. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu semuanya unduh rapor pendidikannya 2024. Walaupun Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mengunduh, tapi unduhlah lagi gitu. Karena ini akan tercatat bahwa kita sudah mengeksplor lagi di bagian unduh. Silakan, sudah diunduh semuanya? Oke, sudah selesai. Nah, kemudian di sini ada tahapan perencanaan berbasis data. Ada tahapan 1, kumpulkan dan maknai data kondisi kita. Udah kita lakukan tadi ya, mengeksplor bagian depan. Tetapkan perbagian prioritas layanan Anda. Ini nanti akan kita tetapkan prioritas kita yang mana yang mau kita perbaiki. Karena dilihat dari yang oranye tadi atau kuning tadi kan tentang kualitas pembelajaran. Kemudian rencanakan upaya perbaikan layanan Anda. Ini untuk 2025-nya mau ngapain kita. Kemudian implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala itu di tahun 2025-nya nanti. Ada lagi nggak ya di bawahnya? Oke, nah unduh yang bagian terakhir. Poster, ya, poster rapor pendidikan kita. Ayo unduh semua. Oke, nah silakan kita buka yang bagian poster aja dulu. Poster dulu yang berdirinya. Oke, kita buka. Nah, sudah dilihat ya? Sudah semuanya Bapak Ibu? Nah, Bidan harus memang memastikan Bapak Ibu, karena nanti jangan sampai nama kita keluar Bapak Ibu GTK, PTK-nya tidak mengakses rapor. Ya, belum mengakses atau sudah mengakses tapi tidak mengeksplor, kena juga, gitu ya. Nah, silakan dilihat. Ini tadi yang kita baca bagian depan yang lebih ringkas dalam bentuk poster. Nah, dan ini insya Allah akan kita cetak. Ini, lihat ya. Oke, ini dah selesai. Nah, kemudian kembali masuk kita ke yang paling penting itu bagian yang kita download tadi. Rapor PBD SMKS Kesehatan Proskill Indonesia. Silakan dibuka. Excel. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, Inggris Indonesia, pas Indonesia ke Inggrisan ya, gitulah tidak. Udah. Yang ini tadi itu Bapak Ibu ya, hasil download dari rapor pendidikan Bapak Ibu tadi, hasilnya Excel. Nah. Tahu kurang. Dan oke, dari buka. Nah, inilah dia poin-poin yang tadi kita bilang. Ada poin 1, poin 2, 21, 22, 3 sampai poin terakhir itu tugas bidan nomor 4. Oke. Nah, kita buka dulu yang halaman pertama. Pertama isinya sheetnya apa? Panduan PBD. Ya, jadi kalau nanti, tahu nanti ibu pengawasnya nanya atau kepala sekolah, Pak Ibu, PBD halaman pertamanya apa? Jadi Bapak Ibu udah tahu isinya panduan PBD itu sendiri. Ingat, PBD itu perencanaan berbasis data. Oke, nah dilihat. Kemudian di halaman kedua ada laporan rapornya. Laporan rapor pendidikan SMKS Kesehatan Proskill Indonesia tahun 2024. Sudah Bapak Ibu? Kalau lihat kecepatan boleh di-cut ya Bapak Ibu ya. Tunggu Bu Bidar ya, saya akan tunggu. Oke. Sudah. Nah, di sini kita lihat laporannya. Ya, laporan secara keseluruhannya. Oke, ada berapa banyak nih ya, A-nya aja udah banyak nih. Oke, lihat ya, ada kamera merah ya. Sampai yang terakhir apa programnya Bapak Ibu? Oke, bidan tes ya, harus bidan tes. Bacakan tolong Bu Nela aja, bidan paku sama laptopnya teman-teman. Yang bagian E5.6, apa yang paling terakhir Bu Nela? Silakan tolong bacakan Bu Nela. Iya. 5.6.
Intoleransi di satuan pendidikan. Oke, ekspor sampai bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah semua nilai rapor kita. Yang tadi kan kalau di poster kan itu kan udah apa istilah akumulasinya ya. Nah, kalau ini dia datanya semuanya dari sini. Ada bagian nomor A1 itu bagian literasi biasanya. Kemudian indikatornya apa, label capaian 2024-nya, nilai capaiannya, definisi capaiannya, perubahan nilainya, nilai yang lama tahun 2023, peringkat berapa kita di provinsi, di nasional, dan sumber datanya dari mana. Oke, udah paham? Oke, kita lihat yang pertama A1. Kemampuan literasi, presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dan memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks. Nah, label pencapaiannya baik, ya nilainya 88,89%, dan definisi capaiannya. Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimumnya untuk literasi membaca. Kemudian perubahan nilai capaiannya naik 4,45. Peringkat kita di provinsi peringkat atas 1-20%. Berarti kita masuk ke peringkat di provinsi. Kemudian peringkat secara nasional pun juga kita masuk 1-20%. Nah, paham ya bacanya ya? Oke, lanjut ke rekom keseluruhannya. Itu sheet berapa ya, Bu Zahra? Sheet ketiga. Yang lihat laptopnya. Maaf ya, biar kita tuh memang bisa memastikan betul-betul dilihat apa yang dibaca gitu kan. Bu Endang, sheet berapa itu Bu Endang? Sheet berapa Bu Endang? Pindah dulu Bu, sheet 2. Oke, kita tunggu sampai Ibu nyampe ke sheet 3. Oh. Bu ini gak protes loh. Ya. Oke, dan ini rekomendasi keseluruhan PBD kita. Isinya nomor, identifikasi, label capaian, nilai, akar masalah. Ada di level 1, apa di level 2. Kemudian kegiatan benahinya apa, sudah direkomendasikan di sini. Kemudian inspirasi kegiatan benahinya apa, sudah ada di sini. Ini yang kita explore tadi di PMM tadi ya Bapak Ibu ya. Ini dia semuanya di sini. Nah, karena kita diberi dana BOS P ataupun BOSDA, itu keseluruhannya tidak hanya semata-mata memperbaiki apa yang ada di rapor pendidikan. Tentunya dana BOS P itu dan BOSDA kami anggarkan hampir 50%-nya untuk gaji kita, ya kan, gaji guru. Kemudian untuk kebutuhan kurikulum sebagai kurikulum itu seperti buku, ya Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin ada lagi yang kita anggarkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi dana yang kita dapatkan tahun ini kurang lebih tahun depan insya Allah 556 juta. Nah, dana itu tidak bisa semata-mata semuanya untuk melakukan rekomendasi keseluruhan PBD ini. Jadi ada rekomendasi prioritas yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Maka sheet nomor 4 atau 2.2 ada rekom prioritasnya. Ya, lihat ya. Kalau rekom keseluruhan itu kan banyak ya yang direkomendasi. Selain dana yang terbatas juga kemampuan kita. Ya, kemampuan kita dalam membenahi ini. Ya, waktu juga yang kita pikirkan. Nah, jadi kita melakukan yang sheet keempat, diutamakan rekom prioritas. Jika prioritas ini sudah bisa kita lakukan, maka boleh kita melirik rekom keseluruhannya. Gitu ya maksudnya ya, paham ya? Oke, ini sheet keempat. Sheet keempat kita lihat rekom prioritasnya, yaitu langsung to the point ke kualitas pembelajaran. Tadi di rapor pendidikan Bapak Ibu udah lihat dari berandanya yang harus kita benahi itu di bagian kualitas pembelajaran yang warna oranye tadi ya. Kalau kita lihatnya kayak warna coklat sih sebenarnya.
kuning, oranye gitu maksudnya ya. Ini ya, yang ini label capaiannya sedang. Nah inilah dia yang harus kita benahi nantinya. Nah kemudian ada lagi di bagian di sini hijau Bu Mida, tapi kok tetap ada di bagian prioritas karena hijau itu juga belum tentu aman. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita tidak memperhatikan juga bisa jadi turun tahun depan. Ya. Mida hijau di laptopnya Bu Mia biru. Di laptop. Iya, beda-beda. Ya gitulah maksudnya ya Bapak Ibu ya. Ini bukan mata kita yang salah ya Bapak Ibu. Laptop. Oke, nah hijau Pak. Kayaknya tahun terbitan laptop, udah laptopnya salah kan? Oke, nah kita coba dulu satu-satu. Oke, yang pertama Bapak Ibu semuanya, nomor 1, D1 kualitas pembelajaran, levelnya sedang, angkanya sekian. Level dari akar masalahnya level 1 dan level 2, yang berarti akar masalahnya di kualitas pembelajarannya dan ada di metode pembelajarannya. Kegiatan benahinya, peningkatan kompetensi kita sebagai guru dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif kita. Berarti kita yang harus diperbaiki ya. Nah, kemudian inspirasi kegiatannya tadi ada 1, 2, 3. Oke. Kemudian ada tautan referensi benahi. Coba kita klik dulu. Bisa nggak ya? Klik nggak bisa ya? Kita pindahin ke apa dulu? Kontrol shift. Cara manual kita aja gini Bapak Ibu kan muncul di bagian atas nih HTTPS nih, copy. Kontrol A, Kontrol C, pindahkan ke website yang baru. Ya. Mungkin laptop bilangnya nggak bisa gitu Pak. Ya Pak, ini apa Pak? i3 Bapak? Oh sama. Bapak lebih mahal. Iya, buka. Mungkin gitu kan. Rapor pendidikannya kemana arahnya kita. Yang tadi tuh PMM tadi. Nah itu dia ya. Ke PMM tadi juga. Kan kita yang harus dibenahi nih. Gitu kan. Kemana inspirasinya ke situ. Nah. Oke, balik lagi ke rapor PPD kita. Nah. Ini baru kegiatan arkasnya. Masuk ke midarnya secara khusus. Tapi Bapak Ibu harus tahu juga. Gitu. Yang pertama kegiatan BOS reguler ini bisa. Penyusunan silabus atau tujuan pembelajaran. Peningkatan kompetensi guru untuk keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran. Peningkatan kompetensi guru untuk memahami konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Nah, makanya sekali setahun kita ada kegiatan kurikulum, workshop atau seminar tadi. Nah, untuk tahun ini sudah ya Bapak Ibu ya. Ada yang masih ingat dengan siapa kita? Dengan Ibu Melda dengan topik P5. Itu salah satu upaya kita. Jadi kalau ditanya di sekolah, apa salah satu upaya dari sekolah memberikan kompetensi untuk GTK-nya yang didanai oleh dana BOS. Makanya kalau spanduk ada dana BOS, beda wajibkan buat BOS P, BOSDA atau apa kan gitu ya. Tapi kalau dari yayasan nggak perlu kita buat di situ ya Bapak Ibu ya. Udah tahu lah berarti kalau nggak ada dari 2 itu berarti dari sekolah. Oke, paham ya? Nah, kemudian itu seterusnya sampai ke prioritas yang paling akhir yaitu kemampuan literasi. Dan masuk ke sheet ke-5 nih ya. Lembar kerja RKT. Nah, disinilah PR-nya. PR terberatnya bagi Midar. Kalau Midar kerjakan sendiri. Tapi ini balik lagi, rapor pendidikan ini kita semua loh. Bukan saya saja yang sebagai bendahara BOS atau didampingi oleh kepala sekolah. Barangkali Bapak Ibu semua punya pengalaman, punya explore yang lebih dari kami, maka disinilah letak yang kita bersama untuk benahi kualitas pembelajaran tadi yang warnanya kuning atau oranye atau coklat tadi. Paham ya jadinya alurnya ya? Paham Bapak Ibu? Kalau nggak paham, biar ulangi lagi nih. Paham? Oke, bila perlu penekanan paham atau tidaknya sekarang, ya.
Boleh Bapak Ibu, silakan ditanya menjelang kita mau mengisi di lembar kerja RKT ini. Dan lembar kerja RKT ini juga bukan tugas kepala sekolah, tapi tugas kita bersama. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin memang yang ini diisi oleh saya atau Pak Jerry. Tapi seiring berjalannya waktu itu seperti kebiasaan atau menormalisasi ini. Tapi kami di sana, di dinas, kami dicerca, kami dimarahin, kami disenggol. Itu bukan tugas Bapak Ibu berdua saja. Tapi apakah warga sekolah tahu? Apakah warga sekolah ikut? Nah, makanya nantinya pada saat akreditasi kalau ditanya, Bapak Ibu diajak ikut rapat menyusun RKT? Enggak, padahal kan sudah. Kan gitu ya. Nah, kemarin-kemarin itu sudah. Tapi untuk membantu Bapak Ibu, kita pikirkan yang cepatnya aja, isi yang penting kita ada nama sekolah loh yang kita bawa ini kan gitu. Nah, sekarang ayo kita sama-sama. Jadi tahun 2028 kalau ditanya Bapak Ibu, akreditasi kemarin Bapak Ibu ada ngadain rapat untuk isi RKT-nya, RKT yang ditanya, kan? Ada itu jawabannya. Ya, kapan? Nah, dokumentasinya ada, videonya ada. Nah, seperti itu tujuan kita. Jadi, insya Allah kedepannya ini akan kita rutinkan setiap tahunnya. Memang tahun kemarin kita juga ada seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tapi balik lagi ini jadi PR tersendiri saja. Nah, sekarang ini jadi PR bersama-sama. Oke, paham ya? Ada yang keberatan mungkin, oh nggak bisa Bu Mida, saya nggak paham. Nah, sekarang kita belajarnya. Saya juga nggak paham sebenarnya. Sok paham aja ini. Ya, sama untuk dari Bapak Ibu silakan yang mau bertanya apa yang disampaikan Bu Mida sebelum lanjut ke lembar kerja Arkas ya Bapak Ibu. Iya, sebelum lanjut ke itu Arkas kan masih RKT. Jadi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, ini RKT yang hubungannya nanti kita ke Arkas Bapak Ibu. Jadi lembar yang ini nanti kita masuk ke RKT yang biasa kita buat dalam bentuk ada yang kata pengantarnya, kemudian ada daftar isinya ya. Tapi ini hubungannya nanti untuk penentuan rekening posnya. Jadi di sini dia. Jadi secara ini nggak begitu detailnya, itu biasanya di dalam bentuk buku. Kalau ini kita secara umum, ini yang disampaikan Bu Mida tadi, sebaiknya melibatkan kepada Bapak Ibu agar program-program apa yang menurut Bapak Ibu itu yang cocok ataupun yang baik untuk membenahi yang warna kuning itu tadi. Jadi di sini dia Bapak Ibu. Nah, kalau yang selama ini kan kita bantuin Bapak Ibu nih membuat idenya. Mana tahu dari Bapak Ibu punya idenya, maka nanti kita input di lembar kerja RKT-nya. Kemudian nanti turunannya masuk ke Arkas, kemudian masuk ke RKS ya, terbaik apa namanya markasnya, masuk ke markasnya. Jadi kita di sini dulu menyusunnya. Jadi ini nggak perlu ibu buat jadi apa ya, apa namanya pikiran jadi apa namanya. Ini agar Bapak Ibu mengetahui seperti itu prosesnya. Seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi, kami kan ditegur juga, apakah warga sekolah itu mengetahui ini? Karena prinsip daripada penggunaan dana pos itu kan termasuk dalamnya adalah akuntabel dan transparansi dan akuntabel. Jadi bisa di transparan dan juga bisa di accountable, bisa diperiksa. Nah, biasanya skala prioritas dari pemerintah itu dilihat dulu rapor kita. Apakah di rapor kita itu, apakah usulan dari perencanaan pembiayaan kita itu memprioritaskan rapor kita. Jadi itu dulu Bapak Ibu ya. Jadi pemerintah itu lihat misalkan rapor kita kuning, tapi tidak ada program yang diajukan di dana pos itu untuk memperbaiki yang kuning. Itu jadi pertanyaan bagi pemerintah. Rapornya kuning, tapi tidak ada satupun program yang mendukung untuk menaikkan yang kuning itu di rekening bosnya, bos P-nya.
Itu hubungannya Bapak Ibu. Jadi kita membuat skala prioritas. Tadi skala prioritas kita berarti adalah yang kuning, kemudian yang hijau turun. Memang ya, saya melihat dari waktu kemarin yang di rakor di pelatihan di Medan itu, walaupun mereka PK, banyak juga yang kuning-kuning, ya, banyak juga yang oranye ya, oranye atau kuning itu banyak juga, walaupun PK. Ya kebetulan, alhamdulillah kita satu. Kalau yang sekolah-sekolah yang PK yang lain saya lihat ada sampai 3 juga itu oranye, walaupun sudah PK. Tapi ini ada penurunan kita Bapak Ibu, karena sebelumnya kita tahun 2023 itu hijau semua. Nah, kalau saya secara tapi ini asumsi, ya, karena kemarin kita ada perubahan formasi daripada guru-guru kita, ada yang pindah, ada yang masuk, ya, sehingga ada perubahan tadi, sehingga kita harus juga merefleksikan diri bahwa kita belum bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu tadi, ya, itu memang harus kita refleksi juga. Kenapa? Karena kita juga peralihan dari K13 ke Kurmer. Nah, yang sudah hebat-hebat SMK PK yang saya temui di Medan juga, itu ada SMK 19 atau SMK 9 Kota Medan, kemudian dari SMK negeri yang mereka sudah mendapat penghargaan nasional ya dari Padang dan lain sebagainya. Bahwa itu tadi mereka juga mengalami permasalahan juga, ini masalah kualitas pembelajaran sama ya. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti di sini apa mungkin dari Bapak Ibu yang bisa dimasukkan, karena kami dengan Bu Mida itu sampai tanggal 23 November itu sudah harus menyampaikan hasil dari rapat kita ini yang dalam bentuk lembar kerja Arkasnya, ya Bu ya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Silakan ditanyakan. Oke, lanjut Bu sambil duduk. Oke. Baik, terima kasih atas penyampaian pembicaraan Pak Jadi. Untuk kegiatan yang ini Pak dan Ibu, apakah memang hanya terfokus untuk perbaikan di sewaktu pembelajaran di kelas saja, atau boleh melakukan kegiatan yang memang tujuannya juga ada sesuai dengan bidang studi? Contohnya, setelah waktu saya masih mengikuti PKG, itu kami ada yang namanya STEM Pak. Itu namanya STEM itu adalah Sport Education Model. Itu ada, maksudnya pembelajaran itu bukan hanya berfokus kepada penyampaian materi, tapi bisa menjadikan suatu event Pak. Apakah bisa seperti itu? Baik, mungkin ada juga pertanyaan serupa dari teman-teman yang lain, nanti dilengkapi oleh Bu Mida. Jadi tadi kita sudah lihat ada akar permasalahan, kemudian ada inspirasi benahi. Nah nanti di sini di lembar Arkas ini Bapak Ibu, nanti Bu Mida secara jelas ya, gimana itu? Oh, ditransformasi ya, lembar kerja Arkas. Nah, itu sumber pendanaannya ada Pak, kolom untuk sumber pendanaan. Nah di sana tadi kita di inspirasi benahinya Bapak Ibu sudah lihat, bisa kita klik itu masuk ke PNM. Berarti ada yang tidak berbiaya dan ada yang berbiaya. Nah karena terbatas juga, kita cuma dapat 1,6 dalam 1 tahun per siswa. Itu sama dengan lebih kurang Rp6.000 per hari per siswa. Jadi nggak banyak Bapak Ibu. Angkanya Bapak Ibu lihat, wah sekian gitu. Tapi itu sebenarnya ya segitu. 1,6 ya per tahun kali jumlah siswa peserta didik itu lebih kurang Rp6.000 per siswa. Dibandingkan dengan, mohon maaf, honor Bapak Ibu ya, kalau kalikan 6.000 kan 350 berapa tuh? 6.000 dikali 350
operasionalnya itu adalah 2.082.000. Nah itu nggak besar ya. Jadi oleh karena itu kita berarti prioritas. Sebenarnya ada 4 prioritas tadi. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa sub tadi, yaitu bagian yang pertama adalah kualitas pembelajaran apa tadi? Yang pertama ya kualitas pembelajaran dibagi menjadi 3 metode pembelajaran, kemudian ada dukungan psikologis, kemudian yang ketiga apa tadi? Nah itu dia ya. Itu pun ya. Jadi kita prioritasnya itu. Nah berarti sumber pendanaannya akan dari prioritas ke sana. Kemudian masuk ke yang hijau turun. Kalau seandainya ada yang model yang Pak Wahyudi tadi itu SEM itu tadi, mungkin pada saat ini belum bisa karena mungkin ada beberapa prioritas yang lain tetap yang mendukung untuk kualitas pembelajaran, tapi yang khusus permapel mungkin belum bisa diterapkan karena meskipun kita hijau atas itu tetap dijaga juga, tetap akan ada arah pendanaan ke sana. Cuman mungkin tidak banyak, tapi tetap dia harus mendapatkan porsi. Karena ketika kita nanti menjaga yang satu karena turun, terus yang sudah hijau itu tidak kita pelihara, akhirnya yang satu naik, yang satu lagi turun. Jadi harus diratakan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sana juga sekalian ya menjawabnya Pak Wahyudi agar bisa dipahami. Mengingatkan kembali tadi kami nggak menyampaikan dengan Bu Nidar di sana di dalam raportnya itu ada 5 dimensi Bapak Ibu, dimensi A, B, C, D, E ya. Kalau untuk dimensi A, kalau sekarang kita yang bermasalah itu lagi dimensi D, D1 kualitas pembelajaran. Dimensi A itu Bapak Ibu mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Jadi yang berkaitan dengan mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Kemudian dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu. Kemudian C, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga pendidikan. Dimensi C ya, dimensi C sepertinya kita tidak ada masalah di sheet 1. Sheet 1 di laporan pendidikan itu dia, ya di A1 dan. Nah kemudian kalau untuk dimensi D, mutu dan relevansi pembelajaran. Jadi kita bermasalah di dimensi D dan A. Ya Bu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya Pak Wahyudi. Itu contoh Bapak bisa mengusulkan, tapi belum tentu bisa kita ACC. Jadi itu bisa masuk ke RKT, masuk di RKT sebelum disahkan ya. Itu bisa diinput, kemudian dihitung oleh Bu Nidar lagi apa bisa direalisasikan atau tidak. Karena mungkin ada skala prioritas yang lebih utama daripada itu. Oke, bisa ditemani Bu Nidar? Terima kasih penjelasannya Pak Jili dan terima kasih atas pertanyaannya Pak Wahyudi. Oke, di sini arah dari pertanyaan Bapak kan berarti memperbaiki kualitas Bapak sebagai GTK di PJOK, berarti gitu ya. Karena memang secara personal itu kita keterbatasan dana, namun untuk memperbaiki atau membenahi rapor kita seperti yang dibilang Pak Jili tadi, ada yang tanpa biaya, ada yang berbiaya. Tanpa biaya berarti belajar mandiri di PMM, seperti itu contohnya. Terus ikut semi kering kita ya, maaf Pak Ibu. Ya tanpa biaya dan berbiaya. Kalau tanpa biaya tadi belajar mandiri di PMM boleh, ikuti seminar atau webinar boleh, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang berbiaya ada lagi 3 ya, berbiaya di BOSP, BOSDAM atau sekolah. Nah itu tergantung pada kegiatan yang Bapak Ibu inginkan. Kalau misalnya tanpa berbiaya itu bisa, tentu lebih diarahkan yang tanpa berbiaya ya Pak ya, karena ini personality kan gitu kan. Personality dari peningkatan kompetensi GTK-nya. Tapi kalau memang itu harus dituntut untuk berbiaya, tentunya selama ini dari pihak sekolah tidak pernah menghambat. Tentunya kita didanai ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya asesor tuh peningkatan kompetensi bukan? Ya kan? Asesor seperti Bu Reren yang sering ke luar negeri, ya kan? Bu Nilam,
Bu Zahra juga pernah sekali mungkin, entar lagi Bu Nela yang mau magang, nanti Bu Ebda, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu sudah terjadi, ya kan, sudah dilakukan. Nah kalau yang seperti itu bagaimana, sudah tercatatkah kita? Kita sudah memperbaiki GTK kita. Tapi maksud tujuan kita juga berkumpul di sini, jadi kita tahu Bapak Ibu, kita udah benahi belum rapor kita? Ya udah, itu sebenarnya udah terjadi gitu. Tapi kalau kita nggak duduk bersama mengutarakan seperti ini, Bapak Ibu kan nggak terpikir, mana ada kan gitu kan, GTK ada, GTK di sini diperbaiki kan, gitulah ibaratnya. Mungkin terlupa dengan hal yang sudah diberikan. Sama halnya seperti kemarin peningkatan kompetensi kita di bidang P5, itu kan secara universalnya. Tapi kalau secara personality kan sudah. Nah, mana yang bisa dianggarkan, maka akan dianggarkan. Misalnya seperti pelatihan asesor dan segala macam itu memang tidak bisa. Dan sudah bertanyakan langsung ke dinas. Nah, kenapa tidak bisa? Karena tidak dilaksanakan oleh Kementerian Kemendikbudnya. Nah, gitu dialasannya kan dari itu ya. Nah, seperti itu ya Pak. Jadi kalau Pak Wahyudi nantinya mau peningkatan kompetensinya, boleh. Apa itu namanya boleh? Jadi kita langsung masukkan ke sini, ke bagian lembar 3 tadi, lembar kerja RKT. Wah, dari PJOK nanti akan membenahi kualitas pembelajarannya dengan cara mengikuti itu. Berarti keterangan terakhirnya di sini, apakah kegiatan membutuhkan biaya? Tidak. Nah, orang seperti ini yang harus cari. Iya, jadi dana itu bisa kita prioritaskan ke yang lebih prioritas, yang secara universal tadi ya. Nah, kemudian ini contoh ya Bapak Ibu ya, mungkin biar tergambar lagi. Contoh yang sudah dikerjakan tahun 2023. Seperti ini RKT-nya. Nih, kemampuan numerasi yang diperbaiki. Capaiannya 1 waktu itu Bapak Ibu, 1,78. Capaiannya di bawah kompetensi minimum. Kemudian akar masalahnya apa? Kualitas pembelajaran. Kemudian kategori dan nilainya, tidak memiliki kategori dan nilai capaian. Ini dari mana didapatnya? Dari sheet sebelumnya, ya, form sebelumnya. Kemudian benahi, apa benahinya? Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Benahi mana yang tidak pilih? Benahi 1. Nah, masuk dia sini. Kemudian kegiatannya apa yang cocok dengan ini? Kegiatannya peningkatan kualitas guru kelas atau mata pelajaran. Nah ini dia, penjelasan kegiatannya apa? Guru mengunduh dan menggunakan platform Merdeka Mengajar secara rutin untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhannya. Nah ingat Bapak Ibu, di tahun 2023 kita semua membuka PMM, ya kan? Dan itu tanpa biaya, sebenarnya pakai kuota sih Bu, ya itu maksudnya kan nggak perlu biaya dari sekolah ya, kita udah disediain wifi. Nah wifi itu termasuk salah satu benahi yang boleh dilakukan, maka terdatalah kita membayar internet untuk itu tujuannya. Nah tanpa biaya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia maksudnya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semua membuka PMM, ada yang mengerjakan sampai aksi nyata, ada yang cuma sampai tugas mandiri. Makanya tepuk tangan untuk kita numerasi hari ini. Oke, itu ya. Nah, jadi dia tertulis gitu, tapi kalau dianalisis nampak di akarnya kemana tujuannya.